Pernah dimarahin Pak Jokowi? Pernah dimarahin. Gara-gara apa? Kalau Presiden Jokowi itu ngerokok nggak sih sebenarnya? Agak. Kasih rokok dong. Biar lebih bad boy gitu kan. Iya. Mat Soni itu adalah sarjana Terapan pertahanan yang kini menjadi asisten ajudan pribadi Presiden Republik Indonesia Jokowi. Pernah gagal 2 kali Joni menjadi Akmil. Gas. Kenapa orang Itali nyebutnya ini spaghetti, Cang? Hah? Kalau di Indonesia Indomie namanya. Makanya, Bang Joni lagi makan ini nih, aglio olio. Hari ini janjian sama seseorang yang cukup spesial. Karena dia adalah orang yang paling dekat dengan orang paling spesial di negara ini. Saya janjian di restoran di 911 namanya di Jalan Trunojoyo. Ini sebuah tempat ya yang bisa memfasilitasi kalian pria-pria kesepian. Ada barbershop, ada hobi-hobi taktikal, di sini semua ada. Dan juga makanannya boleh dicoba ajib ya kan. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman lama saya yang memiliki pekerjaan dan juga jalan kehidupan yang cukup bisa dibilang mengintisari. Menginspirasi maksudnya. Jadi buat kalian gasjon garis keras yang penasaran siapa sosok inspiratif misterius yang akan menjadi teman ngobrol Bang Joni malam hari ini, saksikan terus setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum. Ini dia nih. Bang, pesan cireng bang. Kamu kok ganteng sih? Kamu pelayan sini ya? Yes. Gue duduk aja nih. Oh silakan duduk. Silakan duduk. Sorry. Lagi nunggu orang bang. Saya lagi nunggu nih. Dia adalah orang spesial di negeri ini. Sekarang itu katanya menjabat sebagai ADC. Ada apa dengan cinta? Ada. Salah ya? Ini adalah Mat Soni. Ini asli mana sampai nih? Saya asli Pekalongan. Oh, saya pikir orang Betawi. Banyak orang yang bilang begitu. Karena mat itu seperti halnya semiotika, simbol kultur Betawi atau Jember. Mat itu tuh kayak panggilan akrab gitu. Mat Solar, Mat Jalil, Mat Gerobak. Di samping saya ini kenapa saya bilang spesial, John? Jadi ini adalah salah satu peraih gelar Adi Makayasa. Wih, luar biasa loh. Apa itu? Jadi beliau ini adalah salah satu peraih gelar paling bergengsi di antara 4 matra, darat, laut, udara, dan juga kepolisian ya. Adi Makayasa tahun 2013. Yes. Lulusan terbaik Akmil. Mudanya makan apa Mas sampean Mas? Biar nggak salah saya luruskan nih. Oh ada salah saya? Oke boleh diluruskan. Adi Makayasa di Akademi Militer, Angkatan Darat. Karena di matra masing-masing, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian itu ada juga Adi Makayasa masing-masing. Jadi sampean yang terbaik di Angkatan Darat saja. Kalau bisa meraih Adi Makayasa itu harus apa? Mungkin pertama ya karena pasti beruntung ya, tapi penilaian dari pengasuh, pelatih, ya alhamdulillah lah mungkin diberikan kesempatan untuk dipercaya dapat penghargaan tersebut. Tapi penghargaan itu berdasarkan subjektif atau memang sudah ada kriterianya? Harusnya ada kriterianya Mas ya. Nah kriteria untuk menjadi Adi Makayasa ini apa? Sulit juga pertanyaannya Mas. Apa nilai terbaik atau badan terberotot? Ya, karena kalau kita betul. bicara ini John, Adi Makayasa ini ya, itu adalah salah satu pencetus banyak tokoh bangsa di Indonesia. Sebut saja Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu ada Jenderal Purnawirawan Edi Sudrajat. Lalu ada Luhut Binsar Panjaitan, ya kan? Ada juga Kapolri Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti, ya kan? Tito Karnavian. Dan ada satu idola saya tuh, Pak Sutanto. Itu kan sesuatu yang apa ya? Susah kali, apa nilai terbaik, apa gimana? Dulu kuliahnya gimana? Prinsipnya di akademi militer maupun di akademi yang sama, apabila sama, akademi lainnya, bila sama, ada 3 indikator sebetulnya Mas. Kalau kita biasa kenal sebagai tanggap, tanggon, terginas. Tanggap itu akademis, tanggon itu terkait dengan sikap dan perilaku atau siku, terginas dengan kesemaptaan. Jadi ada 3 poin itu yang harus dikejar untuk meraih. Yes, 3 indikator lah, 3 indikator. Dan dia harus konsisten selama masa pendidikan 4 tahun berturut-turut dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Kalau di Akmil itu pakai nilai tertinggi kalau kayak kita kuliah berarti ada IP-nya kan ya? Ya, IP sampean berapa dulu? Kalau IP saya kumlot 4 ya. Saya 3 sekian lah. 3 berapa? Saya mau bandingin sama saya nih.
Boleh kita adu dah. Saya agak lupa, tapi paling 3 sekian lah Mas, nggak sampai 3 sekian 4. ya. Itu bener nggak sih katanya kalau Adi Makayasa tuh dibikinin patung gitu? Nggak bener kayaknya ya. Nggak Cuma ya? memang ada mungkin seperti penghargaan atau untuk memotivasi adik-adik yang masih pendidikan di situ, kita namanya ada nama tersendiri yang ditulis di Diukir gitu ya? Oke, betul. Oke. Ya ini menarik John. Jadi kalau kita bicara Mas Sony ini adalah teman lama saya. Ini teman bermotor sebenarnya karena beliau ini suka naik motor tapi motornya Honda Beat. Yes, betul. Motornya banyak dia, motornya banyak. Nah, Mas Sony ini itu nggak mulus perjalanannya, Mas. Ya. Sekarang Betul, sampai betul. ininya apa? Pangkatnya apa? Saya sekarang kapten. Kapten di sekitar usia 30-an awal kali ya. 33 sih. 33 kapten itu wajar atau terlambat? Terlambat. Terlambat. Karena apa? Boleh diceritain nggak? Oke. Saya terlambat 2 tahun, Mas. Karena apa? Nggak keterima. Nggak keterima Karena akmil berarti. Salah satunya itu. Jadi seorang Mat Sony ST Han yes. ya, itu adalah sarjana Terapan pertahanan yang kini menjadi asisten ajudan pribadi Presiden Republik Indonesia Jokowi, pernah gagal 2 kali Joni menjadi akmil. Yes. Pertanyaan saya Mas, banyak generasi muda sekarang ada yang dalam tanda kutip terobsesi banget gitu masuk akmil, masuk akpol. Emang sesulit itu kah? Sulit lah, kalau nggak lu nggak gagal berarti yes, dulu ya. Betul. Ya saya bilang sulit lah ya. Sulit karena pasti karena peminatnya banyak dan kuota yang terbuka sedikit. Mungkin buat pengalaman teman-teman juga yang mau mendaftar supaya mempersiapkan diri dengan baik. Ini ngomong-ngomong saya izin ngerokok dulu boleh nih? Boleh deh Mas. Kalau Presiden Jokowi itu ngerokok nggak sih sebenarnya? Agak. Nggak ngerokok dia? Agak. Kasih rokok dong. Biar lebih bad boy gitu kan. Iya. Nah jadi gini John, kalau kita bicara pernah gagal 2 kali masuk akmil, kok akhirnya tetap masuk gitu? Apakah punya background ayah di militer atau ibu di militer? Bapak saya memang militer. Bapak saya masuk dari Tamtama, dari prajurit. Mungkin karena beliau pengen ada penerusnya, jadi mengarahkan saya di situ. Berarti sudah diarahkan sejak kecil sebenarnya? Tidak. Nah, celakanya tidak. Kenapa tuh enggak? Karena memang mungkin saya tidak ada bakat pada saat itu. Karena jadi kurang laki gitu waktu kecil kali ya? Kecil Mas, saya dulu kecil Mas. Oh kecil ya? Berat badan 50 kilo, tinggi 165 lah. Jadi cungkring lah. Tapi karena mungkin saya sudah putus asa daftar kuliah tidak keterima, nah itu dia. Mulai dari UM maupun SPMB gagal sudah terus. ngeluarin duit orang tua banyak kan. Ketika orang tua tanya gimana lu kuliahnya gitu, gimana Le kuliahmu Le, masih jauh gitu. Belum berhasil Pak. Ya wis terus piye gitu. Jadi sebagai anak mungkin saya terenyuh di situ nih. Gue udah ngabisin duit bapak gue banyak buat kuliah tapi nggak berhasil. Dan itu 2 kali lagi ya? Maksudnya itu nyoba si akmilnya itu? Itu yang pertama kuliah saya nggak berhasil. Ini awal mula saya kenapa mau mendaftar itu. Saya lemparkan kembali ke bapak saya. Sekarang bapak maunya gimana? Saya udah nggak bisa kuliah sepertinya. Nggak mampu nih, otak ini udah bodong ini. Ya udah coba aja daftar Taruna. Tapi si seorang Sony kecil ini lahir dari tingkat ekonomi apa nih kalau boleh tahu? Karena sekarang kan jabatannya gila lo men, tiap hari samping Presiden Jokowi lo. Gila. Berarti kalau presiden naik mobil, 1 mobil nggak? 1 mobil. Nah itu pernah nggak imaninya kosong? Kayak kita gitu ya, kalau ke jalan imaninya kosong, pernah nggak mobil presiden kosong? Selama ini sih nggak pernah kayaknya. Itu tugas itu salah satu job desk dari ADC kali untuk. Bukan, udah diatur itu. Lagi mana pertanyaan bego banget ya kan, mana ada presiden nggak punya imani, ngaco aja lu ya kan. Akmil gagal 2 kali, yang ketiga apa yang membawa Anda akhirnya coba sekali lagi gitu? Gagal, tapi justru menjadi trigger buat saya. Karena setelah saya masuk ke dalam, lihat ke dalam, ternyata yang mendaftar ini kok orang-orang tinggi gitu loh. Ngeri-ngeri. Orang petinggi, yes betul. Ini diantar sama bapaknya, pakai kendaraannya oke-oke. Ini nggak mungkin kalau kaleng-kaleng nih. Bapaknya bintangnya banyak lagi gitu ya. Gak usah disebut lah itu. Ya tahun segitu ya, maksudnya jadi membuka mata saya gitu loh. Oh berarti bapak saya ini ngarahkan di tentara yang bukan yang juga sembarangan lah maksudnya. Artinya dari 2 kegagalan itu ada motivasi dari keluarga berarti atau Iya, dari ayah lah ya paling. Betul. Karena saya pada saat gagal pertama itu belum sempat memberikan apa-apa karena saya gagal di administrasi.
Pendaftaran awal, kalau daftar taruna itu pada masa saya ada 3 tahapan. Tahap Subpanda atau di daerah, tahap Panda di Kodam, tahap pusat itu di Ajen pusat di Lembang. Saya di tahap pertama sudah gagal. Pada saat udah gagal tuh yang pertama. Yes, pada saat pendaftaran pertama. Jadi saya belum ibaratnya gini, gue belum nunjukin nih kemampuan betul. gitu. Oh gitu. Saya belum nunjukin apa-apa. Jadi kayaknya gue pengen lagi di tahun depan. Nah dari situ ketika gagal pertama, justru saya minta sama bapak saya. Minta sama bapak saya, Pak, aku mau coba lagi. Selama 1 tahun saya nunggu nggak ngapa-ngapain itu. Berarti nganggur ya setelah nganggur. Berarti ngebuang umur tuh ibaratnya tuh Ngebuang ya. umur. Dan itu banget. beresiko sebenarnya terhadap masa depan seorang Sony muda waktu itu sebenarnya ya. Iya, tapi saya nggak berpikir sejauh itu sih. Pada saat masih itu ya. sependek itu dulu Masih nggak mikir. sependek itu, betul. Ternyata memang nggak bisa sesederhana itu, harus dipersiapkan karena tesnya kan cukup complicated ya, dari mulai administrasi, lanjut tes kesehatan, tes jasmani, psikologi, akademis, mental ideologi, cukup berjenjang lah. Proses kedua Gagalnya di mana tuh yang memang saya gagal. Gagalnya di Cuma mana? progresnya jauh daripada yang pertama. Oh, berarti itu membuktikan John bahwasannya kalau kita mau menuju sesuatu memang harus dipersiapkan dan harus yakin. Betul. Karena si Sony ini yang pertama setengah-setengah. Betul banget. Yang kedua agak niat, masih Iya. gagal lagi tapi. Oke, sebetulnya yang kedua udah maksimal sih, Mas. Gagalnya di tahap apa tuh? Maksimal. Gagal di tahap terakhir. Tahap terakhir tuh tahap apa kalau Tahap boleh tahu? terakhir tahap pusat. Bahasa kita adalah korem. Jadi di Indonesia ada banyak korem tes masing-masing. Dia lulus dibawa ke Kodam di provinsi. Kodam tes lagi, lulus bawa ke pusat. Ibaratnya tinggal 1 langkah lagi gitu. 1 langkah lagi. Dan Itu pengumuman terakhir. Dan itu gagal. Pengumuman terakhir. Cuman bener nggak sih katanya kalau di Akmil tuh ada yang alat kelamin disentil-sentil tuh buat apa ya? Itu buat apaan ya? Alat kelamin sentil ya? Iya, saya pernah lihat Mungkin tuh. itu bagian kesehatan kali ya. Tapi di situ nggak disentil nggak? Di dalam Rikes atau pemeriksaan kesehatan sih ada sih. Itu apa sih alasan Kalau kesehatannya? secara diagnosa medis nggak ngerti ya, karena gue bukan dokter nih, Mas. Tapi kan disentil dulu. Rasanya apa disentil gitu? bukan Yang disentil nyentil ya. cowok apa cewek? Bukan disentil ya, Diapain? cowok gitu, cowok. Ih, Bukan cowok disentil. nyentil. Ah, tidak. Lu dicek, Mas, itu lu ada varikokel apa enggak, dipegang, dicek ada penurunan nggak, turun berok. Oh. Ya emang harus detail itu kan. Tuh cang, kameramen gua ada nih. Kita ditelanjangin berarti. Lu fokusnya itu doang. Iya, ini penting loh, ini penting. iya. Ini kan bagian dari persiapan buat teman-teman yang mau masuk Akmil. Iya. Oh men, ternyata berat juga menjadi Akmil. Dan kalau Akpol juga begitu ya, ada juga pasti. Saya rasa sama. Tapi bukan itu sih sebenarnya perbincangan kita kan. Perbincangan kita tuh bagaimana seorang jadi lari ke bagiannya itu Cang, lo parah lo Cang. Yang kedua gagal, rasanya apa? Gagal 2 kali. Yang pertama nggak ada niat, yang kedua udah mulai terobsesi nih berarti kan? Iya, betul. Terus gagal, rasanya apa? Oh tidak Memang kita itu. kalau itu umur udah rugi 2 tahun loh. Iya, Betul 2 nggak? tahun, betul. Gimana coba? Memang kalau kita sudah niat banget, udah persiapan dengan baik, tapi Masih realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi. belum Itu rezeki gitu. Rasanya lebih parah biasanya. Kalau kita sudah paham itu belum rezeki, mungkin masih bisa menerima, Mas ya. Tapi kalau kita pokoknya harus nih, tapi nggak berhasil, itu rasa kecewanya tuh lebih daripada yang pertama. Yang kedua ini memang parah sih aku sih. Berarti kamu 2 tahun itu kalau di Korea nih gini. Jadi di perdebatan masyarakat milenial Korea itu kan ada wajib militer di sana kan. Yes, betul. Artinya setiap masyarakat Korea atau juga negara-negara yang punya sistem wajib militer seperti Korea Selatan dan juga Singapura itu ada kerugian 2 tahun. Jadi ibaratnya negara lain udah kuliah, udah mulai kerja, dia harus masih pendidikan karena harus ngalah sama si Akmilnya. Iya. Nah berarti saat itu udah rugi 2 tahun, udah mulai was-was nggak sama kehidupan. Betul. Terus apa Betul. yang Anda lakukan waktu itu? Saya sempat stres ya, mungkin ya, stres dalam waktu pendek lah ketika diumumkan saya tidak masuk gitu loh. Tapi saya masih penasaran. Ya untungnya tuh saya masih penasaran gitu loh. Enggak, yaudah gue berhenti nih, 2 kali gagal udah sampai terakhir udah berhenti, berarti bukan rezekinya. Apa yang membuat seorang Sony ini akhirnya bangkit dan coba lagi yang Ya, ketiga? Pembuktian sih, Mas. Oke, Ada yang pembuktian. pengen aku buktiin ya. Dia kalau bapak saya secara pribadi pada saat itu bilang, ya udah berhenti aja, nggak usah. Kalau lu nggak mau nggak apa, bapak nggak maksa gitu. Tapi di situ justru saya kebalikannya. Dari Sony ini sebenarnya kita bisa mengambil soal spirit dan juga mengejar mimpi, walaupun mimpinya itu datang belakangan sebenarnya ya kan. Karena ada gini, ada temen gue tuh ada yang emang karena bapaknya jenderal, akhirnya dari SMP tuh udah latihan fisik terus. Oh iya, Jadi berarti memang sudah dipersiapkan. Ya. Nah ujung-ujungnya gagal juga dan itu banyak gitu loh. Ya. Maksud saya asisten ajudan pribadi presiden yang pernah gagal 2 kali dan akhirnya tahun ketiga berhasil bisa meraih gelar bergengsi atau menjadi seorang lulusan terbaik gitu kan, itu luar binasa. Doanya apa dulu? Doa orang tua sih pasti.
Tapi banyak yang lebih jauh dari saya juga banyak. Maksudnya yang dari anak tukang becak juga ada, penjual jamu juga ada, dan dia berhasil. Wah, jadi itulah cerita, kurang lebih cerita perjalanan singkat seorang Matsoni Misturi ST Han, ya kan, menjadi seorang prajurit bahkan perwira melebihi orang tuanya. Betul. Saya ikut bangga loh. Thank you ya. Saya Orang tua tuh- saya juga bangga itu. Saya tuh paling seneng ya kalau ngelihat tuh seorang anak bisa membuktikan dirinya lebih baik daripada orang tuanya. Laki-laki itu ya kerja keras, punya mimpi dan ambisi, harus paling nggak sama orang tua, syukur-syukur lebih baik, ya kan? Dan itu bisa dilakukan oleh banyak pihak termasuk orang di sebelah saya. Kalian kalau ada masalah, ada apa-apa, namanya kita keluarga, kalian samperin abang-abangnya, jelas ya? Jelas! Berharapnya kita bisa bimbing adik-adik yang baru-baru ini kan, baru masuk, baru datang, dan semoga aja bisa jadi bagus lah, bisa terbaik di Akmil, itu aja. Cuma di sini kamu yang ada tindakan, kamu mau keluarga swab itu ada tindakan, tapi kalau di sini nggak ada. Kamu kalau ada masalah, ada apa, kamu ngadep. Kamu lapar ngadep mayor, langsung tambah ke Sumarta. Kalau kita bicara Adi Makayasa ini kan dengan banyaknya jajaran tokoh-tokoh bangsa yang tadi saya sebutkan, gila loh. Cie. Terlalu berlebihan. Nggak cie. Terlalu berlebihan. Nggak loh, paling nggak bintang 3 lah. Kenapa kalau dua yang gue bintang 4? Bintang 4 kan itu udah politis, Oh, ya kan? iya, iya. Artinya paling nggak kalau darat itu berarti letnan jenderal atau apa saya mayor jenderal. Ya apa aja mas, saya sudah sampai sejauh ini, itu udah pencapaian luar biasa. Bisa lebih dari orang tua saya, Oke. berarti orang tua saya udah berhasil tuh bina saya. Ya kan? Betul. Doa orang tua juga udah luar biasa. Support dari teman-teman, lingkungan saya juga luar biasa. Pak Andika, bukan dari Makayasa, bisa jadi Panglima. Jadi terbuka lebar, jangan berpatokan. Adi Makayasa bukan suatu hal yang wah. Padahal memang wah. Iyalah. Harusnya bangga loh. Ya bangga, saya bangga. Bangga kan? Saya bangga, orang tua saya bangga. Tapi jangan menjadi apa mas bahasanya? Jangan menjadi Titik puas. Titik puas, betul. Oh. Masih banyak nih. Kita kalau nggak on track bisa disalip sama yang lain, Wah. gitu loh maksudnya mas. Iya, Semua iya. punya peluangnya sama. Saya belum berpikir sejauh itu. Nah, sih. saya pengen tahu aja nih. Saya pengen tahu ya sosok seperti Jenderal Purnawirawan Muldoko Muda itu tuh seusia Anda ini pikirannya apa gitu. Berarti kan sekarang saya lagi ngobrol sama orangnya langsung, mikirnya Yes. apa sih sehari-hari? Apa udah ikutin sekarang jadi dipercaya sebagai apa? Asisten ajudan presiden, ya udah kerja dengan bener aja, atau habis dari sini gua ngincer di Kopassus nih. Nanti Iya, paling nggak jadi Pangdam nih. Habis Pangdam apa nih kayak gitu-gitu. Ya grand design tuh pasti ada ya Hmm. untuk ke depan. Cuma biar tidak terlalu mengganggu kegiatan, jadi kita fokus dulu. Jadi kalau kata orang tua tuh ambisi boleh tapi jangan ambisius. Yes. Iya, karena kalau ambisius tuh kadang Lupa daratan ya. iya jalan semua. Kegiatan sekarang terbengkalai malah. Benar. Terus setelah mendapat Adi Makayasa diberi penghargaan langsung oleh waktu itu Panglima ya yang ngasih Pak Muldoko. Pak Kasat, Kepala Staf Oh masih Angkatan kasat Darat. saat itu ya. 2013 betul. Itu apa ya? Ditepok sama Jenderal Bintang 4 rasanya apa ya? Iya pada saat itu cuma seneng aja sih mas. Nggak deg-degan gitu nggak? Enggak lah, Biasa aja. biasa aja. Jenderal Bintang kan kamu berarti masih letnan 2. Generalnya Iya, masih jauh banget ya. Justru karena jauh itu jadi kita Oh santai. Nggak bakal ketemu. kalau nggak yang kenal. tegang malah satu klik dua klik gitu tegang. Oh gitu ya. Sony ini melanglang buana John sampai akhirnya dia masuk di pasukan khusus. Iya, itu masuk milih atau psikotes juga? Sama psikotes. Oh, jadi kalau mau masuk, kalau di darat itu ada Kopassus, kalau di laut ada Denjaka. 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 Itu berarti berdasarkan Kalau kemampuan. di matra lain atau angkatan lain saya kurang tahu ya, tapi menurut saya sih seyogianya iya. Secara psikologi dites, kemudian tes semataan atau jasmani juga, mungkin ada tambahnya akademik juga, dan kesehatan ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk mau jadi Denjaka mau jadi Kopaskas mau jadi Kopassus Keinginan boleh, keinginan Oh. boleh. Kalau keinginan adalah poin utama kali ya, karena kita kalau Dasar dari sudah segala-galanya. ya sudah minat pasti mau total lah di situ. Oke. Nah, tinggal proses filternya atau penyaringannya ya lewat itu, karena tidak semuanya mungkin bisa diterima ya. Jadi by sistem itu tadi lah. Pokoknya paling nggak kita sebagai laki-laki punya niat dulu. Karena betul. kalau kita nggak punya cita-cita, mati aja loh gitu ya kan. Betul. Jadi cita-citanya harus ada dulu, baru usahanya berikutnya. Betul. 2014 14. beliau ikut Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus. Special Force Course Dan berhasil mendapatkan sangkur perak sebagai lulusan terbaik. Itu contekan dari mana itu? Dari ini Pak Jokowi Bah ngasih ke Google saya. ya? Iya.
Atas nama Letda Infanteri Matsoni Misturi, lulusan Akademi Militer tahun 2015. 2013 ya? 2013. Akmil 13. Gile, udah lulusan terbaik di Akmil, dapat lagi lulusan terbaik di pendidikan latihan khusus. Emang kontennya harus melebih-lebihkan gitu ya? Iya. Baru sih gile. Oh enggak lu, gila lu. Enggak semua orang bisa lu. Gila lu, gila-gila. Itu gimana lagi tuh proses mendapatkan sangkur perak? Iya, melakukan yang terbaik aja mas. Mungkin karena saya dari kampung biasa hidup prihatin ya. Jadi kalau pendidikan kayak roso-roso menderita tentara itu udah biasa. Udah biasa. Akmil gagal 2 kali, yang ketiga jadi terbaik, terus aduh, edan nih. Mungkin kalau saya yang berhasil pertama nggak jadi terbaik mas. Memang jalannya harus begitu sepertinya ya. Ini menarik Betul nih. Iya bener-bener. Ya nggak? Mungkin memang sama Tuhan, sama Gusti Allah dikasih lo yang ketiga aja. Pasti lebih baik tuh. Makanya kan Iya. rencana kita tidak sebagus dari rencana Tuhan. Bener. Ini kayaknya nggak ngerokok deh tadi nih lu. Enggak mas, enggak. Nggak ngerokok nih? Enggak. Nggak ngerokok terus kayak, tapi waktu Sony muda tuh ngerokok terus pengen, laki-laki lah pengen pakai anting, pengen pakai tato gitu. Iya. Kita semua punya masa lalu mas ya. Hmm. Ya macam-macam lah, warna-warni lah. Bandel remaja lah. Bandel remaja. Cuma kalau merokok saya pernah mencoba. Cuma kok kayaknya Nggak doyan? kurang. Perempuan? Gue diketawain gitu. Nggak, perempuan? Enggak dong. Tapi kalau kayak apa, mencuri, piercing, tato. Mencuri itu nakal-nakal anak sih, mencuri duit orang tua buat beli amer. Beli amer. Memang di Pekalongan ada amer? Bukan amer merah, anggur orang tua. Ya amer. Ya anggur orang tua ya. Oh ada di Pekalongan ya? Ada dong. Bukannya Pekalongan Ciu, bukan Ciu, nggak ada Ciu di sini. Di Pekalongan. Emang ada gas ya? Di Pekalongan ada amer. Ya sampai orang Pekalongan piye toh? Oh ada di sana ya? Iya. Ini nggak ada amer nih, kita minum begini nih. Jangan dong. Nanti di band ini tempatnya. Tapi apa ya namanya? Mungkin ya saya boleh bilang sekarang saya kalau flashback ke belakang, ya Tuhan pasti sayang sama saya lah ya. Dengan lingkungan yang seperti itu mungkin saya nakal lah. Saya hampir juga pasang piercing gitu mas. Tindik loh. Tahu kan kalau piercing lokal tuh pakai jarum pentul. Ini apa, kerudung mama? Bener, yang kayak paku gitu kan? Iya saya dulu pakai itu selalu bikinnya. Iya kan? Bener. Pakai es batu. Ah. Ya kan pakai es batu ya sampai mati rasa kalau anak kecil. Wes mati rasa urung iki. Wes pebal tusuk. Tapi nggak berhasil. Untungnya nggak berhasil. Kalau itu cus bolong, Kayak jadi tentara. nggak di samping Jokowi berarti Kayak Presiden di Jokowi. Penyesalan itu kadang mungkin gini, ini jalan cerita. Jadi Allah itu emang melindungi umatnya itu dengan segala rahasia yang Banyak cantik. cara. Sampai udah kawin belum? Sudah dong. Udah punya anak? Alhamdulillah. Udah punya anak? Sudah mas. Berapa? Saya 2. Laki. Cewek semua. Bandel bapaknya. Bener. Itu kata orang Jawa tuh, Gitu ya? bapaknya bandel, anaknya saya juga perempuan soalnya. Tapi enak ya, punya anak perempuan ya. Iya. Kerja kita berat, sampai rumah hati kita luluh. Saya punya pertanyaan bego nih. Kan kalau ajudan itu ADC itu John, ADC itu ADCAM. ADCAM ya. ADCAM itu adalah bahasa Prancis ya. Jadi istilahnya, jadi zaman perang dulu mas. Coba diluruskan ya, kan sampai yang ADC nih. Jadi ADC itu adalah pembantu peperangan ya. Raja ya. Ya, bantu raja. Jadi tinggi. tapi biasanya kalau ADC itu memiliki pangkat yang tinggi biasanya. Karena ketika diajak diskusi sama raja, paling nggak nyambung atau syukur-syukur bisa ngimbangin. Iya. Nah pertanyaan saya, apakah ajudan presiden itu masuk di bagian dari pas pampres? Hebat juga wawasannya mas. Saya cum laude dulu. Saya Adi Mutiara kalau saya. Adi Makarena. Makarena. Iya. Kok bisa masuk di lingkungan presiden? Kalau saya bukan di bawah pas pampres. Jadi kalau pas pampres mungkin karena saya belum pernah di pas pampres ya. Tapi sejauh saya tahu beliau bertugas di sektor pengamanan ya. Pengamanan. Oke. Kalau saya lebih ke pelayanan. Oh, pengamanan dan pelayanan. Ya, Berarti sebetulnya beda. pengamanan beliau juga melayani juga sih. Seharusnya. Cuma sektor concernnya lebih ke tingkat keamanan. Oke. Objek vital. Job desk utamanya ya, objek Iya, vitalnya. Kalau kita lebih ke service, Iya, betul. lebih ke private Iya. kali ya. Nah, udah berapa tahun Mas di mendapatkan jabatan AADC ini? Karena sebelumnya jabatan ini dipegang oleh si Mas Teddy ya. Iya betul. Sekarang Tahu juga ya? jadi tahu dong. Udah profiling nih mas.
Saya tuh lumayan lah, kenal-kenalannya lumayan lah. Sekarang dia jadi ajudannya Pak Prabowo kan? Iya betul. Nah, dari Kopassus juga kan? Betul. Oi. Gantiin si Mas Dedi berarti kan? Betul. Berarti udah berapa lama? 2 tahun lebih lah, hampir 2 tahun setengah. Udah lama berarti ya? Lumayan lama karena pada saat 2019 akhir itu beliau Kapten Teddy ya Kapten Dedi. dapat kesempatan untuk sekolah ke luar negeri. Ajudan atau asisten ajudan. Kalau asisten ajudan berarti ada ajudannya? Ada dong. Siapa itu? Ajudannya yang kolonel mas. Sejak Pak Jokowi ini diadakan asisten ajudan untuk membantu ajudan dan juga melayani objek VVIP. Pekerjaan ADC itu. Tiap hari kerja jam berapa sampai jam berapa? Rata-rata semua ajudan sepertinya sama karena dia pasti melayani objek 1 kali 24 jam ya kan. Dari mulai pagi, kecuali tidur aja mungkin ya nggak sama-sama kan. Pagi sampai dengan beliau istirahat ya kurang lebih sama lah seperti itu. Itu tuh kalau diibaratkan, dianalogikan ya, berarti kamu tuh seperti shadow man. Iya kan? Iya, bayang-bayangnya. Iya betul. Nggak ada jam kerjanya berarti. Iya, Pertanyaan saya nggak bisa dijawab berarti tadi. Iya. Kapan standby? Harus standby. Kapan pulang? Nggak boleh pulang. Cuma kan ada waktu liburnya mas. Kalau digas terus kan Gas, bisa. kan gas John. Iya. Gas John juga ada istirahatnya Ada, dong. ada, Kalau ada. digas terus Bener. lowbat kita. Tapi kan kalau ajudan itu kan seperti terlihat eksklusif gitu ya. Terlihat eksklusif. Terlihat betul. eksklusif ya. Kenapa terlihat? Padahal yang eksklusif objeknya. Ajudan kan cuma pembantunya saja. Betul. Cuma karena pembantunya objek yang eksklusif ya agak sedikit kena wash-nya lah, agak sedikit kena Aura. cipratannya. Iya, auranya. Kan shadow nih masih kena Iya. bayangannya tuh. Tapi saya tuh saya kan ya sering lah ada di lingkungan-lingkungan seperti itu ya kalau motret-motret jenderal gitu. Saya bingung ADC itu gimana bagi hidupnya gitu. Sederhana sebetulnya mas, nggak perlu ADC lah, semua lah. PNS juga sama, dia membagi tugas dengan keluarga. Dokter juga sama. Ketika dia di rumah sakit ya untuk pasien, pulang ke rumah untuk keluarga. Militer, TNI, Polri sama. Jadi bukan alasan gitu Bukan suatu hal yang wah gitu, bukan suatu yang eksklusif. Sama, kita sama. Berarti setiap hari standby di mana kalau keseharian si Mas Sony ini? Kalau ngantor ya, Kantor. ngantor karena mengikuti objek. Kalau objek ke Jakarta ya ke Jakarta. Kalau objeknya ke Bogor kan juga ada istana kan, Istana Bogor, Istana Jakarta. Tidur di mes enggak? Atau kita pulang pergi boleh? Nggak boleh. Berarti ya Kan 1 kali 24 jam. Kalau kita pulang udah nggak 24 jam. kayak SPBU ya. SPBU ya. Berarti kalau kayak ada presiden kemana, berarti Mas Sony ada di iring-iringan yang panjang itu berarti ya? Ya kalau ketika kita on seat atau lagi on duty ya kita ada di situ. Itu apa kerjanya ADC itu apa sih? Kayak kalau saya lihat di Instagramnya bawa tas gitu ya, pakein helm. Oh iya. Emang begitu kerjaannya? Kapten Teddy ya. Lihat foto siapa? Saya nggak pernah pakai helm. Di Google saya lihat di. Tapi bukan foto saya. Nggak tahu siapa. Saya nggak pernah pakai helm. Itu juga kayaknya presidennya Donald Trump itu kayaknya. Itu tugas atau inisiatif aja? Wah, Tugas Bapak juga lagi sih. Bapak lagi pakai helm nih. Tugas sih, karena kalau di aturannya tadi saya bilang Permensesnek nomor 12 tahun 2016 ya tugasnya membantu ajudan dan juga membantu objek VVIP dalam hal ini presiden. Kalau beliau butuh bantuan ya orang pertama yang membantu beliau ya kita. Makanya mungkin asal muasal diciptakannya ajudan seperti itu ya dari dulu sejarah tadi Perancis ya. Perancis itu. Zaman perang gitu ya untuk membantu. Presiden itu Pak Jokowi itu sesantai itu orangnya atau orangnya serius dia? Serius dong, masa ngurus negara santai. Tapi kan citranya presiden yang santai. Itu biar masyarakat gak stres. Kalau presiden tegang masyarakat stres nih. Tapi galak nggak dia suka marahin? Son. Ya marah Manggilnya itu, apa? Manggilnya apa? marah itu wajar. Sony. Son gitu. Untung bukan dari Tegal. Tegal priwe son. bukan apa tuh dan Bayu gimana ngomongnya? Hah? Ya son. Son. Priwe son. Dari Tegal. Kan beliau dari Solo. Lebih halus gitu. Jadi ya. lebih halus, betul. Pernah dimarahin Pak Jokowi? Pernah dimarahin. Gara-gara apa? Ya karena mungkin tidak sesuai dengan keinginan beliau atau ada hal-hal yang tidak saya kerjakan dengan baik. Ya kayak orang tua sama anaknya aja mas. Kalau anak kita nakal-nakal ya ditegur. Gitu. Negornya disamperin gitu atau gimana? Atau kan saya pernah lihat tuh ada Pak Jokowi nepok gitu. Oh iya. Terus saya lihat juga presiden sholat id ya Mas Sony ada di sampingnya gitu ya. Emang iya? Oh iya ada kemarin sholat id ada. Itu Pak Jokowi itu sandalnya kurang berapa tuh ya? Aduh. Sandal kan harus tahu loh. 42. 42? Mau ngirim sandal?
Ini kan saya tes psikotes Iya. ya kan. Pak Jokowi jaketnya ukuran apa? Keren M. Jangan lupa ya kirim ya. Kecil ya. Saya ada jaket Gasjon, Cang. Saya kirim presiden ya kan. Iya. Dia suka motor tuh, jaket motor. Iya Anak benar. Motor. Beneran Pak Jokowi itu beneran suka motor nggak sih? sebenarnya? Motor bos. Beneran. Motor dari zaman mudanya suka motor itu. Menarik loh sebenarnya. Ya menarik. Berarti kita harus benar-benar tahu apa yang sekiranya presiden inginkan tanpa dia harus berbicara gitu. Iya betul, itu nanti muncul sense-nya lah ya. Pernah ngobrol langsung Ngobrol ngobrolnya itu ya? apa? Ngobrol santai atau? Ngobrol sesuai dengan porsinya. Oh. Karena mungkin saya ajudan, ya ngobrolnya sesuai dengan porsi saya ajudan. Kalau saya dikasih porsi yang di atas saya, pasti jawabannya nggak benar. Iya. Jadi beliau sudah tahu, oh ini Bukan kapasitas. bukan kapasitas kamu. Tapi tegang nggak sih sebenarnya? Awal-awal masuk di Tegang mas pasti. tegang banget ya. Iya sama kayak kita ketemu senior atau angkatan di atas aja kan kita tegang tuh. Apalagi ini Jenderal Pemimpin lebih dan- tegang, eh. apalagi pemimpin dari pemimpin segalanya. tegang. Kan biasanya orang kalau tegang itu suka oneng tuh. Ya Iya kan? betul. Suka ngaco. salah malah kan. Suka ngaco, nervous, ngaco. Iya pasti ngaco, cuma kan ya learning by doing ya. Terus apa? Sony ini pernah mengecewakan presiden nggak? Waduh, yang berat. Lupa apa, pulpen atau apa? Oh, itu sering sih. Sering. Hah? Sering banget sih. Ya memang salah ya, harusnya perfect ya, nggak boleh lupa ya. Tapi bukan pembelaan sih, tapi kodrat manusia kan tempatnya salah dan lupa ya. Karena nggak lupa sesuatu hal kecil. Yang paling kecil lah bener tuh, ballpoint. Cuma cepat improvisasi lah. Set ada tiba-tiba gitu ya. Nah terus nih, kalau presiden di mobil berarti Mas Sony di depan atau di sampingnya? Sebetulnya itu tugas ajudan. Oke. Tapi kadang kan ada kalanya ajudan sedang tidak ada. Jadi kadang kita gantikan gitu, Sama supirnya berarti berdua. di depan ya. Jadi kita bukain pintunya harus kan? Iya. Bukan pas pamres tuh. Pas pampres. Oh berarti bukan ajudan tuh ya? Nggak kuat, berat. Oh berat ya berat. Berat. Terus di mobil biasanya Son minta wifi dong. Presiden masih punya kuota lah ya. Ada dong. Masih punya kuota lah ya. Son AC gedein gitu kali ya. Iya nggak? Supir, driver. Oh, terus lu disuruh ngapain? Ntar lu. Nah, Gua tebak, ngapain? gua Ya, coba tunggu gua dong. nebak ya. 3 kali salah, batal ya? Iya, bener. Selesai nih ya. Son, udah bilang anak saya belum? Besok saya ke Palembang. 1, salah. Salah lagi, Dev. 2 lagi dah. Cang. Gua coba jadi presiden nih gua nih, Cang ya. Coba tanya tuh, minta bantuan. Minta bantuan. Coba Cang. Kira-kira kita presiden, Cang, terus kita punya ajudan. Lo gak bakal jadi orang besar, hah? Perlengkapan yang ini. Ah, itu mah terlalu ini. Tapi dia betul loh. Bener loh. Cocok Bener lu, Cang. berarti. Perlengkapan ya. Iya, Perlengkapan bener udah dong. aman. Perlengkapan saya Iya udah dong, aman gitu. Cek dulu, jangan sampai ketinggalan gitu loh. Atau gini, Bener itu. misalkan gini. Son, hadiah sepeda buat tempat kita kunjungan sudah siapin. Ya, betul. Bener ya, satu ya. Son, ganti musik Son. Metallica, Superman is Dead. Kok tahu? Ya bener kan? Betul. Oh, itu bener tuh. Itu tugas juga. Berarti kamu standby Spotify lagu-lagu favorit beliau Udah berarti. Spotify sih, udah apply di Oh, ini kendaraan. lagu-lagu favoritnya. Emang dia suka musik-musik yang keras gitu bener ya? Karena saya pernah dulu nonton Segidok ada samping saya presiden. Ada playlist khusus berarti. Ada, tapi beliau lokal juga suka banget lokal tuh. Didi Kempot almarhum. Yang lagi populer nih, Andy XX gitu. Caknan. Oh, Caknan. ini Caknan. Terus kalau presiden gitu ya, kan namanya manusia biasa kan ya, sakit gitu. Son ada tolak angin nggak Son? Saya masuk angin nih gitu. Kadang ada masanya. Gelegean gitu juga nggak? Gitu. Yang ngedrop lah ya. Betul. Kalau capek aja gitu ya. Capek-capek aja. Berarti di Normal. mobil karena capek tidur berarti beliau. Karena gue lihat ke depan jadi gue tahu nih belakang nih. Lu nggak berani lihat belakang? Lihat spion gitu? Gak boleh dong. Ngorok kedengeran nggak kalau ngorok? Agak ada. Nggak ngorok? Pak Jokowi nggak ngorok? Kedengaran. Gak tidur kali. Ngapalin pidato? Oh, Ngapalin gini. pidato? Baca berita. Oh, baca berita. Apa berita yang suka dia buka? Son bukain antara.com atau bukain CNN? Media lokal, media internasional. Di mobil masa nggak tidur dia? Kan udah cukup tidurnya. Ya katanya kan capek. Hari ini di Palembang, besok di Jogja. Kan bisa tidur di pesawat. Oh, Pesawat iya. mungkin tidur. Oh, berarti Mas Sony juga masuk di pesawat presiden itu ya? Tapi kalau pesawat kan private ya. Jokinya beda-beda. Beda-beda. Ada sekat gitu biasanya ya. Butiran-butiran debu makin ke belakang. Karena saya pernah dulu, saya di belakang jauh. Terus presiden kalau makan pakai tangan apa pakai sendok, Mas? Oh kalau beliau tergantung makanannya. Kalau nasi padang pakai tangan.
Oh gitu. Kan nikmat itu Pak, katakan presiden itu kan statusnya, tapi kesehariannya mungkin Manusia masih, biasa. masih manusia Manusia biasa. Makanan favoritnya apa Pak Presiden? Saya tanya sama kamu sekarang. Apa? Nasi Padang suka. bro. Padang. Padang. Ih, tapi kok badannya nggak gemuk-gemuk ya? Kita makan Padang jadi naik berat badannya. Coba berpikir lebih keras. Mungkin Kenapa? harus ngurus negara dulu. Oh iya benar. Beban tugasnya itu, Mas. Biar kurus mikirin negara Iya. ya. Mikir rumah tangga aja susah, apalagi mikir Itu. negara. Ya saya bilang kalau kita kerja buat keluarga aja udah so angin ya. Apalagi ini ngurus 270 juta orang, ada oposisi dan lain sebagainya. Pusing ya kan. Jadi presiden itu selalu bilang aspek penting menjaga stabilitas negara itu bukan cuma ekonomi dan juga pertahanan. Tapi ada bagaimana mengelola politik dan juga satu lagi apa? Politik dan juga makanan tadi. Gitu John. Jadi kita sudah bisa tahu dari Mas Sony sebenarnya banyak ini banget lah. Banyak hal positif yang bisa kita ambil sebenarnya, bagaimana kegagalan beliau itu bukan menjadi lampu merah buat seorang Sony, tapi menjadi acuan yang bagus ya. Dan juga bagaimana ambisi tadi. Jadi kita sepakati ambisi itu harus, tapi jangan terlalu ambisius. Harus dikelola dengan baik. Nah, jadi semua tuh sebenarnya ini soal manajemen konflik ya. Bagaimana konflik itu diatasi, dikelola dengan baik sehingga menghasilkan juga output yang baik ya kan. Nah, pokoknya saya Mas, saya doakan nih semoga saya harus hormat. Jadi semoga kalau udah bintang 3 Amin. masih kenal gitu. Nah, pastilah. Saya Gas John Mas yang dulu Mas Sony masih kapten Mas. Saya sehat Mas sekarang ya gitu ya. Masih ingat paling enggak gitu ya. Pokoknya saya doakan yang terbaik lah. Amin. Pekerjaan ini yang terbaik, terus bisa melayani Presiden Republik Indonesia juga optimal, karena bagaimanapun juga optimalnya pelayanan bisa membuat presiden lebih nyaman dalam bekerja dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia banyak gitu ya. Amin. Terima kasih banyak waktunya. Thank you, Mas. Sukses selalu dan jaga kesehatan ya. Besok kerja nih. Besok kerja. Besok Pak Presiden kemana? Oh, rahasia dong. Oh, rahasia. Nggak boleh kasih tahu. Ada saya mau TikTok samping presiden. Presiden tuh bisa nggak saya ketemu Pak Presiden gitu, Pak bisa ngomong Gas John nggak gitu, bisa nggak? Presiden kan baik, ramah. Oke, kalau gitu. Coba aja kalau ketemu langsung bilang, Pak. Nggak, saya minta Mas Sony aja. Pak Presiden teman saya nih ada nih ya punya YouTube nih, minta tolong Pak Presiden ngomong Gas John gitu ya. Ya. Gas John. Ya, Gua gitu aja deh wakili dulu ya. Ya, wakili Ntar dulu, gue Pak. kasih lihat videonya, Pak, ngomong kayak gini, Iya, Pak. gitu. Gitu. Oke. Sekarang saya persilakan Kapten Infanteri Mat Sony Misturi untuk berteriak Gas John. Kita bareng-bareng dong berarti ya. Hitungan ke berapa? 100? 1, 2, 100 Gas John. Gas John. Terima kasih, semoga menjadi hiburan buat Anda dan Anda terinspirasi. Assalamualaikum.